he hurt? I don't know. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Lorenzo. Dia sedang dikejar oleh Tuan Gerbino dan anak buahnya. Tuan Gerbino adalah preman dan pencuri di kota itu. Musabab Lorenzo dikejar oleh Tuan Gerbino, ternyata mereka sebelumnya telah bermain judi. Lorenzo bisa mengalahkan Tuan Gerbino. Merasa tidak terima, Lorenzo pun akhirnya dikejar. Beruntung Lorenzo walaupun sudah terkepung sama anak buahnya, dia bisa mengalahkannya dan berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Lorenzo berniat pergi dari kota. Sebelum pergi, dia mampir ke sebuah rumah dan menaruh bunga di sana yang ditujukan untuk wanita idamannya yang bernama Pampinea. Setelahnya, Lorenzo pun pergi dibantu sama temannya yang sudah menyiapkan kuda. Mereka bernama Dioneo dan Gino. Di tempat lain, Tuan Gerbino menghadiri kematian orang tua Pampinea dan mengajak menikah dengannya. Awalnya Nona Pampinea menolaknya karena dia telah dijodohkan oleh ayahnya ke putra raja dari Rusia yang bernama Tuan Count Zersinski, walaupun sebenarnya belum pernah ditemuinya. Tuan Gerbino lalu mengatakan bahwa ayahnya mempunyai hutang kepadanya. Untuk melunasi hutangnya, Nona Pampinea pun harus mau menikah dengannya. Nona Pampinea pun hanya bisa terdiam mendengar omongan Tuan Gerbino. Di tempat lain, Lorenzo masih dikejar oleh anak buahnya Tuan Gerbino. Dia menaiki pohon untuk menghindari kejaran mereka. Tapi ketika mereka telah lewat, dahan pohon yang dipijaknya malah patah, membuat dia pun terjatuh dan pingsan. Ketika dia sadar dari pingsannya, dia ditemukan para biarawati dan dia dianggap anak dari surga. Lorenzo pun dibawa ke tempat mereka. Ketika dia dijaga oleh dua orang biarawati, biarawati itu sangat terkagum akan ketampanan Lorenzo. Mereka berdua pun sedikit mencicipi cita rasa kulitnya yang lembut. Lorenzo pun pura-pura tidak sadar. Ketika dia dicium, dia pun membuka matanya yang membuat biarawati itu terkejut. Lalu datanglah kepala biarawati dan menanyakan apakah kamu bisa mendengar dan berbicara. Lorenzo pun berpura-pura tidak bisa mendengar dan berbicara. Dikarenakan itu salah satu syarat agar Lorenzo bisa tinggal di tempat itu dan aman dari kejaran Tuan Gerbino. Saat Lorenzo sedang mandi untuk menyegarkan tubuh, tiba-tiba datang dua biarawati dan memutuskan ikut bergabung di sana, untuk menjalin kedekatan dan menyambut kedatangan Tuan Lorenzo. Dua biarawati itu pun memberi hadiah yang pastinya bikin ketagihan. Di tempat lain, Nona Pampinea dan sahabatnya yang bernama Filomena dan Elisa sedang berdiskusi. Nona Pampinea menyuruh sahabatnya itu agar pergi ke villa orang tuanya. Karena di kota ini sudah tidak aman, kota ini sekarang terkena wabah penyakit yang berbahaya. Di sana juga ada Dioneo dan Gino. Nona Pampinea juga menyuruh mereka agar ikut untuk mengantarkan Filomena dan Elisa. Saat sedang asik berdiskusi, tiba-tiba datang Tuan Gerbino yang menanyakan masalah pernikahannya. Tuan Gerbino tidak senang dengan keberadaan Dioneo bersama teman-temannya ada di sana. Anak buah Gerbino pun hendak menyerang mereka. Beruntung seorang imam muncul yang bernama Tindaro untuk melerai agar perkelahian tidak terjadi. Tindaro ini sebenarnya hanya pelukis gereja. Dia pura-pura menjadi imam setelah imam yang asli ditemukan telah tewas karena wabah penyakit. Dia juga berharap setelah menjadi imam, dia bisa mengakses masuk ke rumah biarawati yang penuh dengan bidadari cantik. Keesokan harinya, kelompok Filomena berkumpul untuk pergi ke villa. Di sana juga Imam Tindaro dan tukang kebun yang saya kasih nama Mamang Bewok ikut sebagai kusir kereta. Dan mereka pun akhirnya pergi bersama. Di tempat lain, Nona Pampinea sudah berada di rumah biarawati untuk menghindari Tuan Gerbino yang selalu menagih pernikahan. Saat sedang berganti pakaian, dia melihat Lorenzo yang dipekerjakan sebagai tukang kebun. Dan biarawati itu mengatakan dia pria tuli dan tidak bisa berbicara. Nona Pampinea pun senang melihat Lorenzo ada di sana. Walaupun dalam hatinya, dia tahu Lorenzo hanya berpura-pura tuli dan bisu. Tampaknya Nona Pampinea juga menyukai si Lorenzo ini. Ketika Lorenzo berada di kebun, dia dipanggil oleh salah satu biarawati untuk menanam benih di ladangnya.
Nona Pampinea yang sudah mengenakan pakaian biarawati melihat hal itu, dia pun kesal dan cemburu lalu segera pergi. Takes you by surprise. Sedangkan di kota, Tuan Count Zersinski dari Rusia datang untuk mencari Nona Pampinea calon istrinya, tapi di sana malah dia bertemu dengan Gerbino dan mengatakan Nona Pampinea akan menikah dengan saya. Tuan Count tidak gentar walaupun diancam oleh Tuan Gerbino kalau keberadaan dirinya tidak aman. Tuan Count pun akhirnya pergi, dan memutuskan akan pergi menuju villa berharap Nona Pampinea berada di sana. Di tempat lain, Lorenzo diantarkan makanan oleh dua orang biarawati. Keberadaannya di sana sungguh beruntung. Lorenzo terus dilayani oleh para biarawati agar mempererat hubungan sebagai keluarga di sana. Sedangkan kelompok Filomena terus berjalan menyusuri hutan. Di tengah jalan, Dioneo dan Gino melihat dua orang perempuan yang memanggil meminta bantuan. Awalnya mereka berdua ragu untuk membantu wanita itu, tapi setelah diberi sedikit godaan mereka pun akhirnya menyusul wanita itu. Ternyata, dua wanita itu meminta bantuan untuk memerah susu sapi yang ada di sana. Kedua pria tersebut pun akhirnya menurutinya, dan mereka semua pun bersama-sama memerah susu sapi, dan diakhiri dengan bekerja bakti bersama. Namun tanpa disangka, tidak berselang lama, mereka tertangkap basah oleh Filomena yang mencarinya. Filomena pun marah-marah mencaci maki mereka berdua. You'll never have sex with me as long as you live. Di lain tempat, Lorenzo yang sedang mandi didatangi dua biarawati dan Nona Pampinea untuk menambahkan airnya. Nona Pampinea yang masih kesal dengan Lorenzo langsung menumpahkan air tepat di kepalanya, membuat Lorenzo terkaget dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Setelah selesai mandi, Lorenzo diantar ke kamarnya kepala biarawati. Entah apa yang mau dilakukannya, tampaknya kepala biarawati ingin sedikit mencicipi aroma cita rasa yang dimiliki Lorenzo. Di waktu bersamaan, Tuan Count dihadang oleh Gerbino beserta anak buahnya. Pengawal Tuan Count berhasil dilumpuhkan yang menyisakan Tuan Count seorang diri. Beruntung Tuan Count dengan senjatanya masih bisa melawan dan berhasil melarikan diri. Sedangkan di kelompok Filomena, Imam Tindaro memutuskan untuk pergi sendiri. Dia akan lebih dulu pergi ke rumah biarawati sebelum melanjutkannya ke villa Nona Pampinea. Di keesokan harinya, Nona Pampinea terus memperhatikan Lorenzo yang sedang beraktivitas. Setelahnya Nona Pampinea membawakan makanan ke kamar Lorenzo. Dia pun tidak tahu kalau itu Nona Pampinea wanita idamannya karena menggunakan pakaian yang tertutup. Nona Pampinea lalu menutup mata Lorenzo dan sedikit memberinya ciuman yang romantis lalu segera pergi. Lorenzo pun bertanya-tanya siapa wanita itu dengan cita rasa yang berbeda yang membuatnya jatuh hati dan penasaran. Di tempat lain, kelompok Filomena ditangkap oleh para bandit. Mereka dibawa ke markasnya. Di sana Filomena dan Elisa disuruh untuk menyenangkan ketua bandit beserta anak buahnya, agar memberikan sedikit asupan kesegaran jasmani dan rohani. Namun beruntung mereka berhasil melarikan diri setelah Mamang Bewok melumpuhkan sang ketua. Hari berganti, Nona Pampinea menemui kepala biarawati, lalu mengatakan yang sebenarnya kalau Lorenzo hanya berbohong. Untuk membuktikannya, kepala biarawati pun menemui Lorenzo. Saat dia tertidur, kepala biarawati sedikit menakutinya seolah-olah di dalam mimpi. Saat terbangun Lorenzo tanpa sengaja berbicara, identitasnya pun akhirnya diketahui. Lorenzo pun akhirnya diusir dari situ. Di tempat lain, Tuan Count yang kelelahan pergi beristirahat di pinggir sungai. Tanpa disengaja di sana Tuan Count melihat Elisa yang sedang mandi. Tuan Count pun memperkenalkan dirinya dan tujuannya untuk menemui Pampinea di villa. Mendengar hal itu, Elisa yang langsung jatuh hati kepada Tuan Count dan mengatakan kalau dirinya bernama Pampinea. Mendengar hal itu Tuan Count langsung menyukai Nona Elisa. Setelah perkenalan dilakukan, mereka pun melanjutkannya dengan beradu skill guna mempererat hubungan mereka berdua. Lorenzo yang masih ada di sekitar rumah biarawati melihat Nona Pampinea akan pergi ke villa miliknya. Lorenzo yang sangat menyukai Nona Pampinea pun memutuskan mengejarnya dan akan ikut ke villa bersama. Di waktu bersamaan Imam Tindaro tiba di rumah biarawati. Karena dia seorang imam, Tindaro pun dengan mudah memasuki rumah itu.
Kepala biarawati pun membawa Imam Tindaro masuk, untuk menyatukan pemahaman yang selaras. Kepala biarawati pun menyambut kedatangan Imam Tindaro dengan memberikan sebuah cita rasa yang dimiliki kepala biarawati. Melihat hal itu, Imam Tindaro pun dengan senang hati akan menerimanya. Singkat cerita, Lorenzo dan Nona Pampinea tiba di villa. Saat Lorenzo akan pergi dari villa itu, Nona Pampinea menahannya, dan mengajaknya masuk ke dalam villa dan berbincang bersama. Saat Lorenzo hendak pergi, dia yang mengagumi Nona Pampinea mencoba ingin menciumnya. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba Tuan Gerbino datang, dan menyerang Lorenzo, lalu membawanya ke dalam penjara. Keesokan harinya, Tuan Gerbino dan Nona Pampinea membicarakan pernikahannya. Nona Pampinea bersedia menikah dengannya asalkan Tuan Gerbino mau melepaskan Lorenzo. Ketika anak buah Tuan Gerbino mencari penghulu untuk menikahkan mereka, tiba-tiba datanglah Imam Tindaro, dan akhirnya Imam Tindaro lah yang akan menjadi penghulu pernikahan. Ketika penebusan dosa, Nona Pampinea berkata kalau aku mencintai Lorenzo dan ingin menikah dengannya. Dia juga meminta Imam Tindaro agar membantunya mau memperlambat pernikahannya dengan Tuan Gerbino, dengan sedikit memberinya sebuah imbalan. Lorenzo lalu dilepaskan, dia pun dibawa ke dalam hutan untuk dibunuh. Tapi untungnya Lorenzo berhasil mengalahkan kedua anak buah Tuan Gerbino, lalu dia bertemu dengan Tuan Kaun yang bergegas menuju villa untuk mencari calon istrinya. Sedangkan di villa, acara pernikahan sedang berlangsung. Dengan perjanjian yang sudah terjalin, Imam Tindaro berusaha memperlambat acara akad nikah itu, dan tidak berselang lama, datang Tuan Kaun disusul Lorenzo yang berhasil menghentikan pernikahan itu, lalu mereka pun bertarung dan mengalahkan semua anak buah Tuan Gerbino yang dibantu Imam Tindaro. Tuan Kaun lalu bertarung melawan Tuan Gerbino, Tuan Kaun berhasil memojokkannya, lalu datanglah Lorenzo, untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Tuan Kaun menyerahkan Tuan Gerbino agar bertarung secara jantan dengan Lorenzo. Pertarungan pun terjadi, lagi-lagi Tuan Gerbino yang terlalu sombong dan menganggap dirinya paling benar akhirnya kalah oleh Lorenzo. Tuan Gerbino pun terjatuh ke dalam sumur dan akhirnya tewas. Tuan Kaun lalu menemui Nona Pampinea calon istrinya. Saat kerudung wajahnya dibuka, Tuan Kaun malah tidak menyukainya, dan menganggap dia bukan Pampinea yang sebelumnya ditemui. Lalu muncullah Elisa. Saat Tuan Kaun melihat kehadirannya, wanita itulah yang dia cintai dan menganggapnya Pampinea yang asli. Tuan Kaun pun menghampiri Elisa dan mengecupnya secara romantis. Nona Pampinea segera berlari dan menemui Lorenzo. Dia pun menyatakan cintanya kepada Lorenzo. Saat menciumnya, Lorenzo merasakan cita rasa yang sama saat mendapatkan ciuman di rumah biarawati. Mereka semua pun mendapatkan ending yang berbahagia, dan akhirnya, film pun selesai. This is my reward.